Bagi teman-teman yang perlu diingat bahwa saat kita mau memperpanjang kontrak yang ketiga, kita bisa bertanya kepada majikan, apakah majikan akan memberikan long service saat kita bekerja 5 tahun ke atas. Nah, ini juga penting untuk meyakinkan bahwa kita punya bukti bahwa majikan berjanji kepada kita akan memberikan long service. Teman-teman semuanya, di sini saya akan berbagi tentang long service. Nah, saya belajarnya dari sini. Know Your Right, buku yang dicetak oleh Mission for Migrant Workers. Dan juga karena saya juga aktif di organisasi di Serikat Buruh Migran yaitu IMU, yang membuat saya juga jadi tahu sebenarnya hak kita apa. Nah, kali ini kita akan membahas long service. Banyak teman-teman yang masih bertanya bagaimana menuntut long service. Yang kedua adalah apakah long service masih diberlakukan? Nah, di sini saya akan berbagi tips. Yang pertama, long service itu masih diberlakukan. Namun ada syaratnya. Pertama, jika kita telah bekerja 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Yang kedua, jika majikan itu yang tidak mau dengan PRT migran, artinya tidak mau memperpanjang kontrak kerja kita atau memutuskan kontrak kerja kita saat kita telah bekerja 5 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dicatat, kita tidak berhak menuntut long service jika yang pertama kita bekerja 5 tahun lebih, namun kitalah yang memutuskan kontrak kerja atau kita tidak ingin melanjutkan bekerja dengan majikan ini. Dan juga bagi teman-teman yang perlu diingat bahwa saat kita mau memperpanjang kontrak yang ketiga, kita bisa bertanya kepada majikan, apakah majikan akan memberikan long service saat kita bekerja 5 tahun ke atas. Nah, ini juga penting untuk meyakinkan bahwa kita punya bukti bahwa majikan berjanji kepada kita akan memberikan long service. Nah, di sini banyak yang bertanya, bagaimana kalau misalkan saya tetap bekerja di dalam satu rumah, tapi yang tanda tangan berbeda-beda? Bisakah saya menuntut long service? Bisa, selama satu yang bertanda tangan itu masih ada kaitannya dengan satu keluarga yang kita jaga atau yang rumah yang kita kerjakan. Jadi teman-teman di sini bisa meyakinkan bahwa siapapun yang tanda tangan kita, selama kita bekerja di rumah tersebut, maka kita bisa menuntut long service. Nah, di sini bagaimana cara penghitungan long service? Caranya sangat gampang sekali. Yang pertama adalah ini, ya, 2 dibagi 3, kemudian kalikan gaji yang terakhir kita. Kalau gaji di dalam kontrak kita tertulis 4.210, nah tulis 4.210. Tapi kalau di kontrak kerja kita ditulis 4.520, maka tulis ini, kali ini. Kemudian kali berapa lama kita bekerja. Kalau kita bekerja 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, ya kalikan aja 5. Nah, ini ketemu berapa totalnya, nanti cukup ditulis di sini. Nah, ini cara penghitungan long service. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ingin bertanya lebih jauh terkait dengan long service, teman-teman bisa menghubungi ini ya, Mission for Migrant Workers yang alamatnya di Sentral, atau bisa menghubungi kami IMU yang ada di Lapangan Rumput. Ada juga di sana ada beberapa anggota JBMI, ada ATKI, Pilar, LIPMI, GAMI, dan juga beberapa organisasi lain yang juga selama ini konsisten untuk membantu masalah buruh migran. Jadi jangan lupa buat teman-teman bekerja, belajar, berorganisasi agar kita tidak mudah ditipu dan tahu kemana saat kita butuh pertolongan dan mencari bantuan.